Gunung Lawu merupakan salah satu gunung yang mempunyai beragam panorama memukau. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu juga memiliki 3 puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Tak cuma keindahannya, Gunung Lawu menyimpan segudang misteri bahkan disebut sebagai sarangnya makhluk astral. 1. Pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. 2. Dilarang berbuat dan berkata sembarangan. Bagi para pendaki tentunya sudah tidak asing lagi dengan larangan atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu. Setiap orang yang ingin datang ke wilayah tersebut, diwajibkan memahami dan mematuhi aturan yang ada. Misalnya, berkata kasar, merusak alam hingga berbuat tidak senonoh sangat dilarang. Apabila melanggarnya, konon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti diikuti oleh sosok tak kasat mata. 3. Pasar Setan. Gunung Lawu juga dikenal dengan keberadaan Pasar Setan. Mitos ini pun menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki. Tak sedikit cerita yang pernah mendaki ke Gunung Lawu. Mereka mendengar suara bising atau keramaian layaknya seperti di pasar, akan tetapi itu hanyalah suara, namun penampakannya tak terlihat oleh mata. 4. Diikuti oleh penunggu. Beberapa pendaki sempat melihat tanda-tanda keberadaannya penunggu Gunung Lawu. Misalnya yang dialami oleh seorang pendaki, ia melakukan pendakian hanya berdua bersama temannya. Saat sampai di pos 4, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, hawanya terasa berbeda. Untuk melawan rasa takut tersebut, dia dan temannya masuk ke dalam tenda dan menyetel lagu Kangen Band sekencang-kencangnya. Konon di pos 4 itu merupakan tempat paling angker, dan jarang ada yang berani mendirikan tenda. 5. Tempat ritual malam Satu Suro. Gunung Lawu juga kerap dijadikan tempat ritual pada malam Satu Suro, atau malam pergantian tahun baru Islam 1438 Hijriah. Sebagian orang biasanya akan melakukan berbagai hal. Kegiatan yang biasa dilakukan pada malam Satu Suro mulai dari sekadar berziarah ke spot-spot yang disakralkan, hingga bersemedi dan berdoa untuk meminta kelancaran rezeki maupun karir. Hal tersebut dijelaskan secara gamblang oleh seorang pegiat alam yang telah berulang kali mendaki puncak Gunung Lawu. Menurutnya, menjelang malam Satu Suro, para pendaki Gunung Lawu datang berbagai kalangan. Peziarahnya banyak kalau malam Satu Suro itu. Banyak yang sudah mbah-mbah, banyak umat Hindu juga, terus ada yang memang datang khusus untuk meminta sesuatu. Saya sendiri waktu itu datang bersama rombongan, karena memang mendapat undangan dari yang di atas, istilahnya yang empunya Gunung Lawu. 6. Jalak Lawu. Beberapa cerita mengatakan, keberadaan Jalak Lawu akan datang ketika ada pendaki yang tersesat, seolah-olah burung berwarna hitam itu menuntun para pendaki agar dapat sampai di tempat tujuan. Mitos yang mengatakan, bahwa Jalak Lawu ini merupakan jelmaan dari prajurit yang mengantarkan Prabu Brawijaya ke puncak Gunung Lawu. 7. Warung tertinggi di Pulau Jawa. Selain terkenal dengan mitos hingga pasar setannya, di dekat puncak Gunung Lawu terdapat warung yang digadang-gadang sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa. Penunggu warung ini bernama Mbok Yem. Tak sedikit yang heran, mengapa wanita parubaya tersebut bisa mendirikan warung dan bagaimana caranya mengangkut barang-barang ke atas. Akan tetapi keberadaan warung Mbok Yem ini menjadi surga bagi para pendaki. Tersedia makanan seperti gorengan, mie rebus, hingga camilan lainnya. Demikian beberapa mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat tentang Gunung Lawu.